Eh, sekarang ya, aku sekarang jadi masih maba dari FKUGM dan sekarang aku mau ngajar hereditas. Lanjutan dari yang kemarin dari yang Kak Acang aja. Oke, langsung aku mulai. Oke, hereditas 2. Um, Bentar ya. Oke, hereditas 2. Materi yang aku bahas hari ini tuh ada pautan. Ini pautan, pindah silang, penyakit neuron manusia yang bertautan dengan kromosom seks, kemudian gagal berpisah, gen letal, dan golongan darah. Oke, yang pertama pautan dulu. Pautan itu apa sih? Pautan adalah kondisi di mana dua atau lebih alel atau gen itu dia tidak berpisah ketika mengalami pembentukan gamet. Jadi contohnya, ini ada kromosom nih. Ini gennya G dan L besar dan G L kecil. Ini pasangan homolog ya. Nah, normalnya biasanya kan ketika pembentukan gamet, gamet yang didapatkan ada 4 ya biasanya kalau di hibrid gini. Ada G besar L besar, G kecil L kecil, G besar L kecil, dan G kecil L besar. Tapi ketika terjadi yang namanya pautan, itu yang terjadi adalah cuman G besar L besar dan G kecil L kecil. Nah, yang biasanya terjadi ini itu namanya pindah silang. Nah, pindah silang nanti akan dibahas di belakangnya. Nah, pautan ini ditemukan sama yang namanya Thomas Morgan. Nah, dia temuin pas dia eksperimen dengan lalat namanya Drosophila sp. Nah, dia bereksperimen dengan lalat yang punya gennya G menandakan abu, terus ada G kecil menandakan hitam, L menandakan sayapnya panjang, dan L kecil menandakan sayapnya pendek. Nah, ketika dia menyilangkan G besar, L besar dengan G kecil, L kecil, itu kan didapat F1-nya G besar, G kecil, L besar, L kecil, gitu kan. Nah, ketika dia menyilangkan lagi di P2 dengan sesamanya, itu dia ternyata menemukan eh, cuman ada lalat yang sorry, bukan sesamanya ya, dengan task cross. Dia menemukan itu ternyata cuman ada lalat yang eh, abu-abu panjang dan hitam pendek. Nah, ini tuh disebabkan oleh yang tadi namanya pautan, karena kan dia cuma menghasilkan gamet G besar L besar dan G kecil L kecil, sedangkan yang ini kan gametnya G kecil L kecil. Ketika disilangkan maka dapatnya eh, yang abu panjang G besar G kecil L besar L kecil dan G kecil G kecil L kecil L kecil, itu namanya hitam pendek. Itu. Jadi itu eksperimen dari Thomas Morgan dengan Drosophila. Nah, kemudian yang selanjutnya ada cara mencari jumlah macam gamet. Itu ada rumusnya kan 2 pangkat N. Dengan N itu jumlah heterozigot. Contohnya ada gen seperti ini. Dengan kondisi dengan kondisi B dan C dia bertautan. Maka jumlah heterozigot yang dihitung itu cuma 1, 2. Jadi jumlah gametnya ada 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu ya. Jadi ini satu heterozigot, ini satu heterozigot. Nah, kalau gini gimana?
Ini bertautan. Ada yang tahu nggak gimana cara ngitungnya? Apakah ini 2 heterozigot atau 1 heterozigot? Ada yang mau jawab? Oke, nggak ada yang mau jawab. Nggak apa-apa. Ini hitungnya tetap 2 heterozigot ya. Satu di sini dan satu di sini. Jadi tetap 2 pangkat 2 sama dengan 4. Itu ya, kecuali begini. Nah, ini baru dihitung cuma satu yang heterozigot. Jadi ini 2 pangkat 1 sama dengan 2 jenis gametnya. Gitu ya. Ini untuk menentukan jumlah macam gamet. Oke, selanjutnya ada pindah silang. Nah, yang namanya pindah silang itu terjadi di profase 1 meiosis. Kalau kalian ingat dari yang materi reproduksi sel yang dibawain nama Kak Yola ya, itu kan ada fase profase 1. Ketika profase 1, ini kromosom homolog membentuk menjadi kromatin jadi kromosom. Kemudian yang homolognya dia bernempelan kan. Nih, yang hitam homolog dengan yang hijau gitu ya. Nah, kemudian mereka akan membentuk tetrad. Kemudian di atasnya nempel nih yang hijau juga bentuk chromatid sister terus nempel jadi tetrad. Nah, kemudian lengan-lengannya ini tuh kayak mereka bertumpang tindih, saling nempel gitu. Nah, akhirnya membentuk yang namanya kiasma. Kiasma itu apa sih? Ini ya, kiasma. Kiasma itu ada di sini. Kiasma itu tempat penempelan lengan-lengan kromosom yang homolog ya. Ini namanya kiasma. Dari kiasma ini, ketika mereka masing-masing chromatid sister ini mau berpisah, itu nanti akan mereka kayak istilahnya kayak salah tarik gitu deh. Jadi nanti hasil akhir setelah pindah silang ini, sorry, itu ada hijaunya dikit di ujung. Sedangkan yang hijau ada hitamnya dikit di ujung. Gitu. Nah, coba aku gambarin yang diagram lebih simpel deh. Ini ada kromosom A, B. Ini homolognya A kecil, B kecil. Nah, mereka akan berduplikasi kan. Di sini A besar, B besar. Kemudian ada pasangannya A besar, B besar. Dan ini. Nah, setelah berduplikasi gini, nah nanti yang ini mereka akan bersilangan membentuk kayak gini. Nah, setelah itu di sinilah yang namanya kiasma. Aduh, sorry. Nih ya, setelah itu di kiasma tarik mereka terpisah. Hasil terbentuk kromosom yang sini A besar, ini B kecil, ini A kecil, ini B besar, ini A kecil, ini B kecil. Nah, ini nanti kan masing-masing dari ini jadi satu gamet. Karena kan setiap satu kali meiosis ada 4 sel anak. Jadi nanti ini akan jadi satu gamet, satu gamet, satu gamet, dan ini satu gamet. Nah, kombinasi yang ini kan sama ya seperti awalnya, seperti yang ini. Makanya disebut kombinasi parental. Sedangkan yang ini juga kombinasi parental. Nah, kalau yang ini hasil penggabungan itu namanya rekombinan, RK. Nah, itu ya, ini penjelasan buat yang singkatan-singkatan ini. Kemudian, ada yang namanya NPS. NPS itu apa sih? NPS itu nilai pindah silang. Ada rumusnya. Rumusnya itu RK per RK plus KP dikali 100%. Itu rumus buat nilai pindah silang. Kemudian jarak gen. Jarak gen itu ya sesuai namanya jarak antara satu gen dengan gen yang lain. Ada yang biasanya menulis ada persamaan juga nilai pindah silang itu sama dengan
persentase dari rekombinan dan sama dengan unit jarak gen. Nama unitnya unit Morgan ya. Unit jarak gen. Nah, untuk lebih jelasnya aku jelasin pakai soal aja. Jadi ada contoh soal di mana B besar B kecil, V besar V kecil di task cross. Kemudian B besar V besar bertautan dengan jarak gen 20 unit. Nah, berapa rasio fenotipenya? Kita mulai dengan yang bertautan, yang full bertautan aja. Jadi A dengan P1-nya sama dengan ini disamakan dengan yang homozigot resesif. F1-nya kan nanti B besar B kecil, V besar V kecil, dan B kecil, B kecil, V kecil, V kecil, gitu ya. Dengan 1:1. Kemudian bagaimana jika terjadi pindah silang? Nah, walaupun dia dibilang bertautan, tapi tetap terjadi pindah silang. Itu artinya cuman bertautan sebagian, sedangkan ada sebagian juga yang pindah silang. Begitu sama sini. Dan F1 yang terbentuk itu ada yang, bentar, jangan F1 dulu deh. Gametnya dulu. Di sini ada B besar, V besar, B kecil, V kecil. Ada B besar, V kecil, B kecil, V besar. Sedangkan yang ini gametnya B kecil, V kecil. F1-nya akan terbentuk dari sini membentuk B besar, B kecil, V besar, V kecil. Dari sini membentuk B kecil, B kecil, B kecil, V kecil. Ini B besar, B kecil, V kecil, V kecil. Yang ini B kecil, B kecil, V besar, V kecil. Nah, kan cuma sebagian-sebagian ya, ada yang bertautan, yaitu yang ini, dan ada yang pindah silang, yaitu yang ini. Nah, kita menggunakan jarak gen 20 unit ini untuk mengetahui berapa persentase dia yang membentuk yang hasil rekombinan ini dan yang membentuk hasil parental ini. Jadi kan tadi jarak gen itu, unit jarak gen sama dengan persentase rekombinan. Maka 20 gen ini, 20 unit ini sama dengan 20% untuk persentase rekombinan. Nah, gamet yang rekombinan kan ada dua ya, yang ini. Maka masing-masing itu 10%. Bagi dua, B besar, B kecil, B kecil, V besar. Ini dapat 10%, ini dapat 10%. Nah, sekarang yang parental. Parental berarti kan sisanya dong. Berarti untuk mencari persentasenya parental itu, dari 100%, kita kurangin persentasenya RK. Atau 80% ya. Kan 100 kurang 20, 80%. Nah, ini kan juga mewakili dua kan, yang ini. Maka ini juga dibagi dua. Ada yang B besar, V besar, dan B kecil, V kecil. Masing-masing 40%. Nah, karena ini menghasilkan yang ini, maka ini ada 40%. Ini 40%, ini 10%, ini juga 10%. Maka rasionya 4:4 banding 1 banding 1. Atau biasa kalau ditulis secara normal itu 4:1:4 gitu ya. 4:1:4 gitu. Nah, gimana kalau kalian biasa melakukan di hybrid, terus dapatnya jumlah apa namanya yang 9331 gitu. Itu 93, sorry, 1:1:1:1. Kan biasanya yang heterozigot ini di task cross dapatnya 1:1:1 kan. Itu tuh hasil dari nilai persentase rekombinannya 50% gitu. Sebagai contoh aja, kan nanti dapat F1-nya ini kan biasa 1:1:1:1. Ini itu hasil dari yang namanya
Persentase rekombinan sama dengan 50%. Jadi setengahnya mengalami rekombinan, setengah lagi mengalami pautan. Gitu ya. Oke, selanjutnya penyakit menurun yang bertautan pada kromosom seks. Kromosom seks kan ada dua ya. Yang pertama yang X, terus ada yang Y. Nah, yang mempunyai kromosom X itu kan dua-duanya ya. Maksudnya yang perempuan ada, yang pria juga ada. Jadi ini bisa terjadi pada pria dan wanita, gitu ya. Nah, pertama ada buta warna. Buta warna itu bersifat resesif. Jadi misalnya pada perempuan ini bersifat dominan ya. Kemudian yang kecil baru bersifat resesif. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang ada dua-duanya, itu disebut wanita karya buta warna. Kalau misalkan dua-duanya yang ini, itu berarti wanita tersebut normal. Kalau misalkan dua-duanya ini, berarti wanita tersebut mengalami buta warna. Ya buta warna. Nah, sedangkan kalau pada laki-laki itu lebih monoton karena dia kan kromosom X-nya cuma satu. Jadi pada laki-laki lebih lebih bisa terkena buta warna gitu. Karena dia kalau salah satu ini aja kan udah pasti buta warna. Itu dia bersifat resesif. Hemofilia juga resesif. Dia letal resesif pada anak perempuan. Letal itu artinya dia akan meninggal ya. Nah, jadi kenapa dia akan meninggal? Karena kan hemofilia itu penyakit yang menyulitkan pembekuan darah gitu ya. Nah, pada perempuan itu hemofilia itu akan bersifat letal karena perempuan akan mengalami kan yang namanya menstruasi. Jadi karena pembekuan darahnya itu tidak bisa terkendali, maka lama-kelamaan akan kekurangan darah sampai akhirnya meninggal gitu. Jadi seorang anak perempuan yang terkena hemofilia itu biasanya sudah dianggap meninggal gitu letal. Kemudian ada anodontia itu lahir tanpa gigi, itu juga bersifat resesif. Dan ini kemungkinan ada amolar, gigi coklat, distrophi itu juga bersifat resesif. Amolar itu artinya dia nggak punya geraham ya atau gigi molar. Kemudian distrofi otot itu pertumbuhan ototnya tidak normal. Kemudian yang terpaut kromosom Y. Kromosom Y kan cuma dipunyai oleh yang pria. Jadi ini hanya terjadi pada pria. Atau ada yang sebut ini sebagai gen Hollandrick ya. Contohnya ada web feet, hystrix gravior, sama hipertrikosis. Web feet kalian tahu lah ya, kaki berselaput antara jari-jari. Jadi misalnya ini ada kaki gitu, terus ini di antara itu ada kayak selaput, kayak kaki katak gitu lah. Kemudian hystrix gravior, tumbuh rambut kasar dan keras itu karena rambut kan terbuat dari ada keratinnya juga kan, sama kayak kuku-kuku kita. Jadi itu jadi kayak kelebihan keratin, maka rambutnya jadi keras dan dia tumbuhnya tuh nggak di tempat-tempat normal kayak di rambut atau di daerah lain. Jadi kayak dia di tempat yang abnormal lah pokoknya. Kemudian hipertrikosis itu tumbuh rambut dari telinga. Misalnya ini ada telinga gitu ya. Nah, biasa kalau kalian pernah lihat tuh ada yang rambutnya tuh muncul gini loh. Nah, itu namanya hipertrikosis. Nah, tiga-tiga itu bersifat resesif. Kemudian ada juga penyakit menurun, tapi yang tidak bertautan pada kromosom seks atau gonosom. Ya, kromosom seks namanya gonosom ya. Atau gonosom. Nah, di sini aku mau tulisin yang autosom. Yang pertama itu ada albino. Albino itu resesif. Kemudian ada polidaktili, itu dominan, sama sindaktili, itu juga dominan.
Itu aja sih kayaknya ya kan. Ya, harusnya udah. Selanjutnya ke gagal berpisah. Nah, gagal berpisah itu terjadi saat anafase. Anafase itu kan kalau kalian ingat itu fase di mana benang-benang spindle mulai mengikat di daerah kinetokornya sentromer, kemudian ditarik kan ke kutub-kutub masing-masing. Nah, gagal berpisah itu terjadi bisa karena benang spindlenya tidak terbentuk atau karena dia tidak nempel sempurna pada kinetokor yang akibatnya nggak ketarik, malah nggak ketarik ke sisi seharusnya, malah ketarik ke salah satu sisi aja. Nah, itu bisa terjadi pas anafase. Anafasenya bisa anafase 1 atau anafase 2. Kalau pada anafase 1, itu menyebabkan euploidi. Artinya nanti gametnya akan bersifat 2N yang kemudian bisa menyebabkan um, keturunannya bersifat N, 3N, atau bahkan ada yang bisa 4N. 4N. Kalau ketemu dua-duanya yang mengalami euploidi gitu. Kemudian kalau misalkan anafase 2, itu akan menyebabkan trisomik. Gitu ya. Trisomik itu jadi dia bersifatnya 2N plus 1 kromosom ekstra. Ada lagi sih yang lain kayak 2N minus 1, 2N plus 2, 2N minus 2, gitu-gitu ya. Tapi intinya yang di sini contohnya cuma ini kok. Ini penambahan pengurangan kromosom atau sekaligus ploidinya. Contohnya. Oke. Contohnya kalau pada gonosom atau kromosom seks. Misalnya ada ada misalnya ini X dan O, jadi dia O-nya itu maksudnya kekurangan gitu. Jadi kayak dia nggak ada pasangannya, jadi nggak berdua cuma sendiri gitu. Itu sindrom Turner namanya. Kemudian sindrom Jacob kalau kelebihan kromosom Y, si Klinefelter kelebihan kromosom X, metafemale kelebihan kromosom X. Nah, metafemale itu dia jenis kelaminnya perempuan, Klinefelter jenis kok ini salah logo. Perempuan, ini laki-laki. Nah, karena dia laki-laki yang kelebihan kromosom X, akibatnya dia seorang laki-laki yang mempunyai sifatnya yang lebih feminin. Artinya, contohnya kayak testisnya nggak berkembang, kemudian dia aspermia, dia tidak bisa menghasilkan sperma, kemudian dia juga payudaranya berkembang, gitu. Kemudian sindrom Jacob. Sindrom Jacob itu terjadi pada laki-laki, dia seorang laki-laki yang kelebihan kromosom Y. Kromosom Y itu kan mewakilkan jenis kelamin laki-laki. Jadi kalau dia kelebihan kromosom Y itu bisa dianggap jadi kayak dia um, lebih kasar, dia bersifat kriminal, apatis, terus tumbuhnya lebih tinggi, lebih besar gitu-gitu. Jadi ada penelitian mengatakan kayak um, banyak kriminal yang masuk penjara itu orang-orang yang mengidap sindrom Jacob. Sedangkan kalau Turner itu terjadi pada sebentar. Turner terjadi pada perempuan. Nah, gitu. Kemudian yang pada autosom. Autosom itu ada patau, dia terjadi trisomik. Trisomiknya di kromosom 13, 14, atau 15, Edward 16, 17, 18, sedangkan sindrom Down pada kromosom 21. Jadi nih, ada gambar di sini. Kalau kalian lihat, ini kan paling terakhir itu kromosom yang menentukan seks atau gonosom di sini. Sedangkan autosom itu pada yang ini nih, 1, 2, 3, 4, atau ini nih, 13, 14, 15. Kalau dia trisomik, artinya dia punya satu teman lagi begitu, itu nanti dia akan menyebabkan sindrom patau. Kalau misalkan di sini, ya sindrom Edward, atau kalau di 21, ya artinya sindrom Down. Nah, cara ingetinnya ya cuman Pak Edo. Udah ingetin aja kayak gitu, Pak Edo. 13, 14, 15, sampai 18. Masing-masing 3 itu Patau dan Edward, sedangkan Down kan spesial ya 21. Jadi bisa lah ingat. Kemudian, gagal berpisah itu juga ditemukan oleh Thomas Morgan, harusnya, seingat saya.
Karena dia juga dieksperimenkan melalui lalat Drosophila juga. Drosophila lagi. Nah, dia kali ini menggunakan betina yang matanya merah, matanya putih, ya, dan jantan yang matanya, bentar ya, sorry. Terus dan jantan yang matanya merah. Nah, ketika disilangkan, seharusnya yang terjadi kan kayak gini ya. Jadi X yang besar, X yang kecil, dan X yang kecil, Y. Jadi ini eh, betina mata merah dan jantan mata putih. Ini seharusnya. Tapi yang terjadi kenyataannya itu ditemukan juga yang eh, betina mata merah, jantan putih, terus betina mata putih, dan jantan mata merah. Nah, itu disebabkan oleh tadi gagal berpisah. Jadi, sini XM, Y, kemudian di sini ada XM kecil dan XM kecil, XM kecil, dan O. Nah, di sini kan berarti betina mata merah, kemudian di sini adalah betina super mata merah, kemudian di sini yang jantan mata putih ya, kemudian di sini betina juga mata putih, di sini jantan ya, ya jantan, jantan mata merah, dan di sini letal alias meninggal. Itu jadi eh, ini betina putih dan jantan merah temukan juga di sini dan di sini. Gitu. Itu menunjukkan terjadinya gagal berpisah. Oke, selanjutnya aja. Gen letal. Nah, gen letal itu apa sih? Gen letal itu kondisi saat dimana kalau gen itu homozigot, dia menyebabkan kematian. Homozigot ada dua, kan yang dominan dan yang resesif. Ketika dia dominan, ini menyebabkan letal, kematian. Ini cacat, yang ini normal. Sedangkan kalau yang ini akan bersifat normal, ini bersifat carrier, ini cacat atau letal. Nah, contoh-contohnya ada ayam redep. Ayam redep itu gen yang menentukan C. Jadi ayam redep yang hidup gennya itu heterozigot C besar C kecil. Ketika dia C besar C besar, itu dia meninggal saat masih embrio. Jadi gen C besar C kecil ini menentukan pertumbuhan tulang. Jadi karena pertumbuhan tulangnya tidak normal, maka ayam redep itu lebih pendek, kayak kakinya pendek gitu. Terus tikus kuning juga setiap tikus kuning yang hidup itu bersifat heterozigot. Jadi tidak pernah ditemukan ada tikus kuning yang gennya homozigot dominan. Kalau misalkan dia yang resesif itu berarti dia normal. Kemudian thalassemia. Thalassemia itu penyakit produksi sel darah merah yang tidak
tidak normal ya. Jadi dia kayak semacam anemia tapi dari keturunan. Itu genotipnya gini. Ini apa? Yang letal, ini yang cacat, ini yang normal. Jadi yang homozigous dominan ini disebut thalassemia mayor, ini disebut thalassemia minor, gitu ya. Kalau yang mayor itu kebanyakan terjadi meninggal gitu. Kemudian brachidaktili. Brachidaktili itu braki artinya pendek. Daktili itu kayak mewakili buat jari-jari gitu. Jadi brachidaktili itu kalau yang tadi yang heterozigot itu dia akan kelainan jarinya pendek-pendek. Tapi kalau misalkan dia homozigot biasanya sudah meninggal ketika masih dalam bentuk embrio gitu. Itu yang brachidaktili. Kemudian yang resesif ada tumbuhan albino. Nah, albino pada manusia itu kan nggak apa-apa ya, kayak ada aja manusia albino yang hidup gitu. Tapi tumbuhan karena nggak bisa kalau albino. Nah, albino itu kan kayak dia tidak mempunyai pigmen, jadi kayak dia pemutihan gitu kan. Ketika tumbuhan tidak punya pigmen fotosintesis, akibatnya dia nggak bisa fotosintesis, yang menyebabkan dia nggak bisa dapat makanan, kemudian dia akhirnya mati gitu. Kemudian sickle cell anemia. Sickle cell anemia itu mirip dengan thalassemia di mana dia ada masalah juga dalam produksi sel darah merah, tapi bukannya tidak terproduksi, tapi hasil produksinya itu nggak benar gitu. Jadi bentuk-bentuk selnya tuh seperti ini misalnya. Nah, lebih kecil gitu kan. Karena dia lebih kecil juga luas permukaannya dibandingkan sel yang normal, itu menyebabkan em, pengikatan darah, pengikatan oksigen oleh darahnya tuh berkurang dan juga sel yang bentuk sickle cell ini tuh lebih mudah pecah ya gitu. Kemudian prinsip Pelger juga ya sama lah resesif. Em, kemudian apa lagi yang dibahas gen letal. Oh mungkin yang tadi ya apa yang gen letal buat hemofilia itu cuma terjadi pada perempuan tapi karena laki-laki yang hemofilia itu bisa hidup. Itu aja sih. Selanjutnya oke golongan darah. Golongan darah yang pertama yang paling sering ditemuin ya pasti ABO ya. Itu golongan darahnya dipengaruhi oleh agglutinogen, terus agglutinin, dan nanti sini ada genotipenya. Golongan darah yang pertama A. Golongan darah A disebut A karena dia mempunyai agglutinogen A. Dan dia mempunyai agglutinin yang berlawanan, jadi bukan A tapi beta. Gitu. Genotipenya bisa IA, IA, atau IA, IO. Sedangkan kemudian golongan darah B, dia mempunyai agglutinogennya B, sedangkan agglutininnya alfa. Genotipenya IB, IB, dan IBIO. Kemudian ada golongan darah AB, dia mempunyai disebut AB karena agglutinogennya ada dua-duanya, jadi A dan B. Nah, kalau gitu dia nggak punya agglutinin. Kenapa? Karena kan kalau agglutinin ketemu agglutinogen akan terjadi penggumpalan ya atau penghancuran gitu. Jadi dia tidak punya agglutinin dengan genotipenya satu doang, IA, IB. Terus golongan darah terakhir O. Dia disebut O karena agglutinogennya tuh nggak ada. Nah, sedangkan dia punya agglutininnya dua-duanya. Jadi dia punya alfa, punya beta. Ini I, O, I, O. Oke, gitu ya. Oh ya, agglutinogen itu biasa ada yang sebut juga sebagai antigen. Sedangkan agglutinin itu disebut sebagai antibodi. Nah, sekarang kita bahas tentang pendonoran darah. Ketika mau donor darah, eh, resipien, penerima, itu harus diperhatikan agglutininnya. Sedangkan donor
Harus diperhatikan aglutinogennya. Contohnya, golongan darah A mempunyai aglutininnya beta, maka dia nggak bisa menerima dari golongan darah B, karena nanti ketika aglutinogen B-nya bertemu dengan aglutinin beta, itu akan menyebabkan penggumpalan yang akhirnya bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, kalau pada kasus AB dan O, AB kan nggak punya aglutinin. Artinya dia merupakan resipien darah universal. Dia bisa terima dari siapa aja, bisa dari B, bisa dari A, bisa dari B, bisa dari O. Nah, sedangkan O, karena dia punya aglutininnya dua-duanya, dia cuma bisa menerima dari sesama O. Tapi dia kan nggak punya aglutinogen. Artinya dia cuma bisa kasih ke siapa aja. Nah, kalau tadi AB, dia punya aglutinogennya A dan B, dia cuma bisa kasih ke sesama AB gitu. Nah, kemudian sistem resus. Sistem resus itu ada dua, resus positif yang dominan. Ini resus positif, juga positif ya. Dan resus negatif yang resesif. Resus negatif resesif. Eh, Penentuannya itu ditentukan oleh semacam kayak protein gitu, atau antigennya gitu, disebut RHD. Nah, RHD itu dimiliki oleh resus positif. Nah, dia punya antigennya RHD, antibodinya sama yang mirip kayak gini, antibodinya tuh nggak ada. Nah, sedangkan RH resus negatif, dia nggak punya antigen, tapi dia mampu membentuk antibodi yang menghancurkan RHD, namanya anti-RHD. Nah, ini terbentuk jika jika ada interaksi dengan resus positif gitu. Jadi normalnya sih nggak ada antibodinya, tapi di tubuhnya bisa terbentuk anti RHD apabila eh, resus negatif ini ada berhubungan dengan resus positif gitu. Nah, ini penting untuk diperhatikan pada ibu hamil ya. Jadi misalnya suaminya resus positif, sedangkan istrinya resus negatif. Nah, ini kan punya kemungkinan anaknya resus positif kan, dan bisa juga resus negatif gitu. Nah, ketika si ibu mempunyai anaknya itu resus positif, ada kemungkinan bayinya itu tidak bisa hidup. Kenapa? Karena dari darah ibunya ini dia ngelihat ada resus positif nih di darah anaknya. Nah, itu malah diserang gitu darah anaknya. Akhirnya dibentuk anti RHD ini yang menyebabkan darahnya itu kayak dihancurkan protein pada darah, protein RHD-nya ini. Nah, itu menyebabkan namanya erythroblastosis fetalis gitu ya, atau penyakit nama Indonesia bayi kuning kalau nggak salah. Itu pokoknya ini terjadi apabila ibunya resus negatif sedangkan anaknya resus positif gitu ya. Udah, harusnya udah. Sekian penjelasan materinya. Di sini nggak ada kuis ya, tapi bakalan bahas soal yang kemarin Kaca bahas 1 sampai 4 karena belum selesai, jadi aku yang selesaiin sampai habis. Oke, apakah ada yang mau ditanyain dulu gak? Kalau masih ada orang kan ya? Oke, masih paham. Oke, jadi ini mau langsung bahas soal aja. Gak ada yang mau ditanya materi-materinya. Halo guys, Iya, apakah Kak. masih di sana guys? Bahas soal aja ya. Oke, bentar. Ada yang mau nanya. Hmm, Kak mau tanya kalau misal sindrom Turner dan lain-lain itu masih bisa punya keturunan normal atau enggak ya? Oke,
Kebanyakan yang tadi sindrom-sindrom tadi itu, sindrom-sindrom ini tuh mereka kebanyakan steril. Contohnya aja Klinefelter. Klinefelter itu kan dia aspermia, artinya dia tidak bisa membentuk sperma, maka ya dia tidak bisa punya anak gitu. Kalau Turner sendiri, Turner emang dia sifatnya steril gitu anaknya. Bentar, mari saja. Oke ya. Iya nih, Turner sifatnya steril. Kemudian kalau sindrom Jacob, itu sindrom Jacob bisa dia fertil, Klinefelter steril, metafemale biasanya steril. Jadi ini biasanya steril, ini juga steril, ini juga biasanya steril. Yang fertil cuma sindrom Jacob aja. Gitu ya. Apakah ada yang mau nanya lagi? Steril itu nggak bisa punya anak. Iya gitu. Jadi kalau fertil itu dia bisa punya anak. Kalau steril dia nggak bisa punya anak. Kayak mandul lah istilahnya gitu. Ya. Untuk materinya nanti ada nanti diurus sama Tessa. Oke? Bukan aku yang ngurus. Oke, aku kasih aja. Apa mau langsung bahas soal atau mau nanya lagi? Oke, kita bahas soal aja ya. Oke. Kemarin kan kalian udah bahas soal yang ini ya. Harusnya kalau kalian ikut yang kelasnya kaca. Berarti aku lanjut sampai ke sini aja. Nomor 5. Jeruk purut manis. Manis, kulitnya berkerut. Asam, kulitnya halus. Keturunannya 100% manis dan halus. Nah, itu bisa kita asumsiin bahwa manis dan halus itu bersifat dominan. Jadi kemungkinannya kalau dari tebakan aku sih ya, ini genotipe yang pertama tuh manis homozigot dominan dan homozigot resesif. Sedangkan yang kedua kebalikannya. Makanya ketika mereka punya anak, semuanya sifat gini, gitu ya. Ini anaknya nih yang sekarang. Eh, Pernyataan berikut yang salah. Rasio fenotipe F2. Oke. Kalau secara normal, ketika yang kayak gini disilangkan dengan sesamanya, hasilnya tetap 9331. Kemudian yang kedua ini ribet ya, agak panjang. Itu nanti aja kalau gitu. Yang ketiga, rasa manis dan kulit berkerut halus adalah dominan. Iya benar ya, karena yang tadi udah aku turunin nih, beneran rasa kulit halus dan manis itu bersifat dominan. Jadi ini benar. Kemudian 9/16 keturunan F2 adalah jeruk manis dengan kulit berkerut halus. Nah, untuk yang kayak gini, kita turuninnya kayak gini aja. Kemudian ini banding. Nah, kalau udah kayak gini, itu tuh 9331. Karena yang tanya jeruk manis dan kulitnya halus, berarti kan yang ini manis dan halus, ini manis dan kasar, ini asam dan halus, ini asam dan kasar. Ini kan 9 ya. 9 per totalnya ada 16. Jadi ini 9/16 itu benar. Kemudian yang ini. 3/16 keturunan F2 adalah jeruk yang asam dengan kulit yang kasar. Asam itu yang ini, asam, kulit yang kasar. Kasar itu yang ini. Berarti asam dan kasar yang ini cuman satu. Jadi ini salah. Karena dia harusnya 1/16. Maka karena ditanya yang salah, jawabannya langsung E. Yang B udah nggak usah diurusin lah. Ya kepanjangan kalau mau ditulis. Jadi langsung aja E, karena E udah jelas salah. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya gen H epistasis terhadap K.
Bila kulit biji gandum hitam itu begini, silangkan dengan kuning, biji gandum hitam pada F2. Oke, kita cari dulu F1-nya. F1-nya udah pasti begini ya. Nah, ketika dicari apa namanya F2-nya sama seperti yang kayak tadi. HK, terus ada H kecil, H kecil, H kecil, K besar, dan yang kecil-kecil. Kan 9, 3, 3, 1. Nah, yang bersifat hitam itu kan ada yang ini dan ada yang ini. Sedangkan ini warnanya kuning dan yang ini putih. Karena pigmennya enggak berbentuk gitu ya. Jadi yang bisa hitam itu ini nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Yang ini mungkin, ya kan? Karena ini masuknya ke sini, sedangkan yang ini masuknya ke sini. Dan yang ini juga mungkin. Yang ini nggak mungkin ya. Tuh. Jadi jawabannya ada dua ya. Ini. Tuh. Kalau ada yang mau tanya atau apa gitu langsung ngomong aja ya. Oke, lanjut. Bawang berumbi lapis merah, silangkan dengan lapis kuning, 100% merah. Artinya merah dominan terhadap kuning. Gitu ya. Nah, biasa sama F1 disilangkan, maka bagian merah F2 adalah, oke, F1-nya kan begini ya hasilnya otomatis. Karena kan begini, kalau disilangkan dengan yang begini, hasilnya adalah M besar, M kecil. Ini F1, ketika F1 disilangkan dengan sesamanya, hasilnya ada yang M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Ini dengan rasio 1:2:1. Ditanya bagian merah. Yang merah kan ini sama ini. Berarti dia ada 3/4. Atau dikali 4/4 jadi 12/16. Jawabannya yang A. Gampang lah ya. Ini mah gampang lah, bisa lah. Selanjutnya, pria albino homozigot, albino, menikah dengan wanita normal yang ayahnya albino. Nah, ketika ada yang ayahnya albino, otomatis kalau wanita itu normal, dia adalah karier, atau kalau dia nggak karier, ya dia juga albino gitu. Karena setiap gen dari kita, salah satu pasangannya itu kalau nggak dari ayah, ya satu-satunya lagi dari ibu. Jadi dua-duanya dari ayah dan dari ibu. Kemungkinan anak mereka normal homozigot. Oke, jadi gen mereka adalah begini, dan gen eh, suaminya begini ya. Ketika disilangkan kemungkinannya adalah begini dan begini. Heterozigot dan albino. Kemungkinan normal dan homozigot yang artinya adalah A besar A besar itu sama dengan 0%. Karena kemungkinan cuma heterozigot normal atau albino. Itu masih gampang ya. Kemudian nomor 9. Sepasang suami istri masing-masing bergolongan darah A dan B. Ternyata anaknya hanya bergolongan darah AB dan B. Genotip orang tua yang mungkin adalah, kita lihat di sini. Daripada kalian bikin gambar, coba nanya satu-satu gitu ya. Ini misalnya IA campur B jadi AB, A ke O jadi A. Nah, udah nggak mungkin kan, karena cuma bisa AB kalau nggak B, maka ini salah. Kemudian A ke B jadi AB, A ke O jadi A, nggak bisa. A ke B jadi AB, A ke O jadi A lagi, nggak bisa. Kemudian A ke B jadi AB, A ke B lagi jadi AB, jadi ini nggak ada B-nya, jadinya juga nggak bisa. Nah, yang bisa berarti cuma ini. Nah, kita cobain ya. A ke B jadi AB, A ke B lagi jadi AB, O ke B jadi B, O ke B lagi jadi B. Maka ini benar. Jawabannya E. Selanjutnya nomor 10. Sepasang suami istri bergolongan darah masing-masing A, M, resus positif, dan mempunyai anak tertukar di rumah sakit. Oke, mungkin aku jelasin dulu M itu apa. Ada golongan darah satu lagi, tapi dia tuh kayak nggak ada fungsi medisnya gitu. Dia itu LM.
LM yang artinya dia golongan darah M, LN golongan darah dia N, golongan darah yang ketiga campuran MN. Oke. Sepasang suami istri golongan darah masing-masingnya gini, berarti sama kan? Golongan darah A ketika diselangkan dengan sesama A, nggak mungkin muncul golongan darah B. Makanya bisa kita coret, nggak mungkin ya. Kemudian golongan darah resus, ketika dia resus positif, dan sama-sama resus positif, masih ada kemungkinan dia anaknya resus negatif. Kenapa? Karena ada yang heterozigot. Ini ya. Kalau ini kan masih ada kemungkinan dia anaknya resus negatif. Gitu. Jadi ini nggak bisa ditentuin. Sedangkan kalau M, ketika dia M, diselangkan sama M, anaknya pasti M. Jadi nggak mungkin MN, nggak mungkin N. Jawabannya A. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nomornya. Berikut ini merupakan sifat yang diturunkan lewat gonosom. Gonosom itu kan tadi kromosom seks ya. Eh, maka albino bukan. Albino itu kan autosom. Ini bukan. Brachydactyly juga autosom. Thalassemia juga autosom. Warna kulit juga autosom. Maka jawabannya hipertrikosis. Dia itu pada kromosom Y ya. Kalau yang dua ini kan tadi lethal dominan. Kemudian 12. Di antara kelainan berikut yang diturunkan secara resesif melalui autosom. Resesif dan autosom. Pertama, buta warna. Buta warna dia memang resesif, tapi dia kan dari kromosom X gitu ya. Jadi dia salah. Hemofilia juga sama. Kemudian albino. Albino itu secara resesif dan autosom. Iya benar. Nah, brachydactyly itu dia dominan dan juga autosom. Sama kayak sindaktili. Sindaktili itu, kalau brachydactyly itu brachy artinya pendek jari-jarinya, sindaktili itu jadi kayak jarinya tuh nempel gini. Jadi kayak di sini tuh ada selaputnya gitu. Kayak dia nempel gini, nggak bisa dipisah. Terus sama satu lagi tadi ada polydactyly kan. Polydactyly itu artinya poly kan banyak. Jadi jarinya tuh kayak nambah entah di sini atau di mana gitu. Jadi pokoknya jarinya nggak 5. Bedanya brachy, sin, dan poly. Jadi intinya tetap di jari-jari lah simptomnya gitu. Jawabannya C. Kemudian 13. Seseorang yang menderita hemofili mendapat sifat hemofilinya dari, nah oke. Setiap manusia kan pasang kromosomnya berpasangan gitu ya. Satu dari ayah, satu dari ibu. Dari ayah, satu dari ibu pokoknya. Jadi ada 2. Tapi untuk sifat hemofili itu kan berikatan pada kromosom X. Sedang kalau pada pria, kromosom X-nya itu dari ibu. Sedangkan kalau pada wanita kromosom X-nya itu dari ibu dan dari ayah. Makanya jawaban buat penderita hemofili ini bisa ibu aja, bisa ibu dan ayah karena tergantung dia pria atau dia wanita. Gitu ya. Jadi ini bisa ini aja deh. Gitu ya. Ngerti kan sampai sini? Ada yang mau ditanya gak? Ya udah ya. Masih bisa lah ya. Ya udah. Selanjutnya, pria hemofili bergolongan darah A. Mungkin lahir dari pasangan. Oke, dia hemofili dan dia pria. Maka yang kita lihat itu cuman apakah dari ibunya itu punya kromosom hemofili yang resesif, yaitu yang H kecil. Oke. Karena kan seorang pria dapat kromosom Y-nya dari ayah dan X-nya dari ibu. Jadi karena hemofili bertautan pada X, kita cuma perlu cek ibunya ada H kecil atau enggak. Yang pertama, ibunya enggak ada H kecil, jadi enggak mungkin. Yang kedua, ibunya ada H kecil. Oke, tapi bisa enggak dia golongan darah A?
Nggak bisa ya, karena A ketemu B jadi AB, ketemu B lagi jadi AB, B ketemu B, ya B. Jadi ini nggak bisa. Yang ketiga, ada nih H kecil. Bisa dapat golongan darah O nggak? A ketemu O, A ketemu A, bisa ya. Oke, kita simpen dulu. Terus ini ada juga H kecil. Terus A ketemu O, bisa. Bisa juga. Kemudian yang ini H kecil, ada golongan darah A juga bisa. Nah, terus yang paling tepat yang mana? Kalau menurut aku paling tepat yang ini. Karena ini kan berarti artinya wanita hemofilia ya. Nah, wanita hemofilia kan tadi lethal resesif. Jadi dia kayak hampir nggak ada wanita hemofilia yang bisa hidup sampai punya anak gitu. Jadi ini kayak kurang tepat lah intinya. Jadi jawaban yang menurut aku benar selanjutnya. Usaha berikut termasuk usaha perbaikan keturunan secara eugenetika kecuali. Oke. Eugenetika itu artinya upaya untuk memilih pasangan untuk menghindari eh, anaknya mendapatkan gen yang merugikan. Jadi intinya tuh kayak pilih-pilih pasangan. Jadi kita lihat di sini berusaha mengetahui kelainan yang diturunkan pada calon istri atau suami. Itu benar ya, karena dia masih memilih pasangan. Jadi ini benar. Terus menghindari pernikahan saudara dekat itu juga benar. Kemudian tidak menikahkan anak penderita pada gangguan jiwa juga benar, menghindari pernikahan yang tidak diinginkan gitu. Terus ini, memberikan gizi yang baik pada anak sejak dalam kandungan. Kalau sejak dalam kandungan, artinya kan gen dari ayah dan gen dari ibu udah bertemu dan udah terbentuk gitu kan, gen utuhnya. Jadi itu nggak bisa diapa-apain lagi karena udah ada. Jadi ini jawabannya yang ini bukan secara eugenetika. Kalau yang E, membuat peta silsilah calon pasangan sebelum menikah itu benar karena dia mencari tahu dulu tidak kelainan atau enggak di keluarganya gitu. Karena aku izin. Eh, Oke, lanjut. Nomor 16. Pada peristiwa intermediate, bunga merah yang disilangkan dengan bunga putih menghasilkan bunga merah muda. Oke, ini benar ya. Kalau kalian belajar di kelas yang mana gitu. Intermediate itu kan ketika salah satu gen yang dominan tidak bisa menutupi sepenuhnya gen yang resesif. Jadi terjadilah yang namanya intermediate. Kemudian eh, pada peristiwa intermediate tidak ada gen yang bersifat dominan dan gen yang bersifat resesif. Ini sebenarnya kayak kurang tepat gitu ya, karena yang dominan masih ada dan resesif masih ada. Cuman yang dominan itu gagal untuk menutup yang resesif secara sempurna. Nah, akibatnya jadi intermediate. Jadi kalau menurut aku jawabannya itu C, karena yang ini kurang tepat. Gitu ya. Dia nomor 17. Seorang ibu yang bergolongan darah AB dapat melahirkan anak laki-laki bergolongan darah O. Ini udah jelas salah ya. Karena seorang ibu yang golongan darahnya AB, itu dia kan I, A dan IB. Gak ada IO-nya, sedangkan kalau mau anaknya golongan darah O, harus ada IO dari ayah dan dari ibunya. Jadi ini salah. Sifat golongan darah pada anak laki-laki hanya diturunkan dari ibu. Nah, ini salah ya. Karena golongan darah itu bukan gonosom. Jadi dia diturunkan dari dua-duanya, dari ayah iya, dari ibu juga iya. Jadi jawabannya apa? Sama-sama. Nomor 18, hemofili dan buta warna terpaut pada gonosom. Benar ya, gonosomnya itu X. Kromosom X. Kemudian kromosom pembawa sifat hemofili dan buta warna adalah, nah, ini salah ya, harusnya X H kecil dan X BW kecil. Ini kayak kurang tepat gitu. Jawabannya C. Materinya nanti harusnya di-share kan? Kak Tessa boleh membantu jawab nanti ya. Oke lanjut. Nomor 19. Pernikahan saudara dekat sebaiknya dihindari. Itu benar ya. Sebab pada pernikahan saudara dekat, kemungkinan bertemu sifat resesif yang merugikan besar sekali.
Jadi misalnya dalam satu keluarga, di keluarga itu tuh udah ada gen yang merugikan. Misalnya apa ya? Buta warna deh. Jadi di silsilah keluarga tuh udah ada nih yang buta warna. Tapi dia sifatnya normal, tapi di keluarga, tapi karena di satu silsilah gitu, kan jadi bisa semuanya dapat gen buta warna itu. Ketika mereka menikah, kemungkinan muncul buta warna itu lebih besar daripada kalau misalkan kalian cari pasangan yang normal homozigot semuanya gitu. Ini juga benar. Dia nomor 20. Tikus berambut hitam disilangkan putih, anaknya abu-abu. Disilangkan samanya lahir 12 anak. Pernyataan berikut yang benar adalah abu-abu. Oke, anggap aja dia gini ya. Silangkan. Maka kan jadi ada H besar banding H besar H kecil banding H kecil 1 banding 2 banding 1. Rambut hitamnya ada 3. 1/4 kali 12 sama dengan 3. Oke, benar. Ketika 1 benar, maka 3 benar ya. 6 berambut abu-abu. Nah, berarti 2/4 kali 12 sama dengan 6. Nah, tikus abu-abu bergenotipe heterozigot. Benar. Jadi jawabannya E ya. Oke, kemudian nomor 21. Sifat keturunan yang dapat dibawa oleh androspermium. Oke. Nah, androspermium itu apaan? Androspermium temannya gimnospermium. Nah, kalian kan pasti udah tahu ya, laki-laki itu X dan Y. Ketika mau punya spermanya itu bisa membawa kromosom yang X atau kromosom yang Y. Ketika dia bawa yang kromosom Y, itu namanya andro. Ketika dia bawa kromosom yang X, itu namanya gino. Aja andrologi itu kan kayak ilmu yang mempelajari tentang pria gitu ya. Gino tuh kayak gynecology, itu kayak yang wanita gitu ya. Makanya androspermium itu berarti dia yang ini, yang membawa kromosom Y. Buta warna kan dibawa oleh kromosom X, artinya dia gimnospermium, salah. Jika satu salah, maka tiga juga salah. Jelas ya, hemofilia juga salah. Albino, albino itu kan dia dibawa oleh autosom. Nah, jadi setiap sperma tuh membawa ini. Jadi kayak mau androspermium atau gimnospermium tetap dibawa karena dia autosom. Jadi ini benar. Polydactyly juga begitu, dia autosom. Jadi bisa dibawa oleh andro maupun gino. Jadi ini jawabannya C. Oke, lanjut. Udah mau habis nih. Nomor 22. Seorang pria penderita hemofili mempunyai istri normal heterozigot yang mempunyai anak dapat mempunyai anak bergenotipe. Oke. Pria hemofili kan begini ya. Sedangkan istri normal heterozigot begini. Nah, kemungkinan anaknya yang ini bisa karena ada ya kan. Yang ini juga bisa karena bisa nih dari sini dan sini aku bikinin deh. Ini yang H, ini yang O, ini H besar, ini H kecil. Ya, iya. Ya, jadi H besar, H kecil, H kecil, H kecil, H besar Y, H kecil Y. Jadi ini pria hemofilia, ini wanita hemofilia, ini wanita karier, ini pria normal. Jadi pria normal bisa, pria hemofilia bisa, karier bisa. Sedangkan yang ini homozigot dominan nggak bisa karena uh, yang dari prianya tuh resesif ya, H kecil. Jadi nggak bisa H besar. Ini salah. Jawabannya A berarti. Nomor 23. Pria albino dan buta warna menikah dengan wanita normal homozigot untuk kedua sifatnya. Dapat mempunyai anak. Oke. Pria albino, buta warna, dan wanita normal homozigot normal berarti begini ya. Nah, dari yang albino aja kita udah tahu bahwa anaknya nggak bisa apa namanya, nggak bisa albino. Anaknya pokoknya nggak bisa albino karena mau gak mau anaknya bakalan begini. Ya, jadi ini albino udah nggak bisa dijawab. Ini juga nggak bisa dijawab. Karena satu salah, maka tiga juga salah. Nah, jadi langsung jawabannya apa? D. Gitu ya.
Jadi nggak usah ribet. Pokoknya kalau satu salah, tiga salah. Nomor 24. Brachidaktili merupakan kelainan berupa jari kaki dan jari tangan pendek, terpaut pada autosom dan dalam keadaan homozigot dominan bersifat letal. Anak yang menderita brachidaktili dapat dilahirkan dari pasangan. Oke, ini kita lihat aja ya, B ketemu B bisa, B besar ketemu B besar, ini bisa. Yang menderita brachidaktili. Oh, kalau menderita brachidaktili berarti dia hetero ya. Jadi ini juga tadi masih bisa, dan ini juga bisa. Sedangkan yang ini juga bisa ya, karena ada B besar dan B kecil di salah satunya. Jadi jawabannya E. Gitu ya. Karena kan dia ditanya yang menderita brachidaktili, sedangkan brachidaktili kalau dominan itu dia letal, sedangkan kalau dia masih hidup dengan kondisi brachidaktili itu dia berarti heterozigot. Jadi jawabannya E, semuanya bisa. Kemudian 25. Contoh kelainan pada eh, pria yang diwariskan melalui kromosom Y. Itu ada hipertrikosis, hystrix gravior. Itu ya. Ini kan kromosom X, ini juga kromosom X. Jadi jawabannya B. Sama satu lagi hipertrikosis, hystrix gravior sama web fit ya. Semua. Oke, aku mau koreksi nomor 24 dulu ya. Ini kan homozigot dominan ya. Harusnya dia nggak hidup. Jadi ini bisa dianggap salah deh. Jadi jawabannya D ya. Gitu. Kalau menurut aku jawabannya D, karena B besar ini nggak bisa hidup harusnya. Jadi kayak nggak logis kalau dijawabnya E. Ya. Tapi kalau misalkan kuncinya emang E ya, ya terserah kuncinya lah. Tapi kalau menurut aku ini jawabannya D. Itu masih ada yang mau nanya nggak ya? Duanya salah ya. Yang mana? Yang dua. Dua ini. Oh sorry. Bukan D, C ya? Yang dua dan empat. Sorry. Ya, intinya gitu. Tadi ada yang minta nomor 14 ya. Ini, silakan kamu di screenshot. Nah, udah apakah ada yang mau ditanyain nggak tentang materinya atau tentang yang soalnya? Mumpung masih ada waktu. Oke. Aku stop share ya. Nah, kalian apakah ada yang mau ditanyain? Ayo guys, ada yang mau ditanyain nggak? Nih, sambil kalian berpikir apakah mau nanya atau enggak, boleh diisi ya. Buat feedback hasil ngajar, apakah aku masih kecepatan atau ada mendingan? Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Ini nggak ada yang mau nanya nih.